Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan semangat. Kita bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Marilah Bapak dan Ibu bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas kemurahan Tuhan pada pagi ini. Kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Berkatilah kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Terangi hati dan pikiran kami untuk merenungkan sapaan firman-Mu. Dan mampukan kami untuk mengerti serta memahami kehendak-Mu di dalam menjalankan kehidupan ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Berkatilah aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Anugerahi kami dengan kesehatan, kasih dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan pada hari ini adalah anak ayam. Dengan bacaan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 37 sampai 39 yang akan dibacakan oleh adik Sekar, Jemaat Anak GKJ Condong Catur. Dik Sekar, dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 23 ayat 37 sampai 39 yang demikian. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Sekar, Tuhan memberkati. Ibu bapak yang terkasih, pernahkah bapak ibu saudara memperhatikan induk ayam yang kita pelihara atau mungkin milik tetangga kita? Tidak ada satupun induk ayam yang tidak pernah memperhatikan anak-anaknya. Seekor induk ayam pastilah mencarikan makanan bagi anak-anaknya dan langsung membagikannya. Sambil mencari makan, induk ayam tidak pernah lalai untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya yang mengintainya. Lebih dari itu, induk ayam sangat pintar memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Ketika hujan turun, anak-anaknya berteduh dengan sangat aman. Mereka merasakan kehangatan di bawah kedua sayapnya. Itulah yang pernah kita amati dari seekor induk ayam. Bapak Ibu, kalau binatang saja bisa mempunyai naluri melindungi, memberikan rasa aman dan kehangatan, terlebih lagi kita sebagai manusia, dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan terhadap kita. Anak-anak ayam adalah gambaran hidup kita, yang semua tergantung pada Tuhan, Sang Pencipta. Hidup yang dicukupkan setiap hari, diberi perlindungan di saat ada bahaya. Semua itu adalah bentuk perhatian Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita. Kalau kita menyadari keterbatasan hidup ini,
maka Tuhan akan menjadi yang pertama dan utama. Yerusalem adalah lokasi berdirinya Bait Suci. Kota ini menjadi pusat kerohanian bagi umat Tuhan saat itu. Apalagi pada saat perayaan keluarnya umat dari perbudakan Mesir. Kota itu menjadi penuh sesak oleh mereka yang hendak beribadah. Meskipun demikian, Yesus mengeluhkan kota itu, sebab sebagian besar pemimpin-pemimpin agama di kota itu menutup pintu bagi pembaharuan spiritual yang dikerjakan Tuhan dan banyak nabi-nabi lain sebelumnya. Ketimbang rendah hati dan mau mengikat diri sebagai kumpulan umat dalam kasih anugerah Allah, mereka memilih menganiaya dan melenyapkan pesan pembaharuan yang disampaikan Yesus. Keluhan Yesus kepada Yerusalem mengajak kita untuk memeriksa gereja kita, keluarga kita, bahkan hidup kita secara pribadi. Apakah di tengah kesibukan rutin, ibadah kita, dan aktivitas kita, pesan-pesan pembaharuan hidup sampai kepada jemaatnya? Bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi, kota Yerusalem menjadi kota yang sangat penting. Mereka memiliki ikatan emosional yang sangat kuat terhadap kota Yerusalem. Sejak Daud merebut Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaannya, terlebih ketika Bait Allah didirikan oleh Raja Salomo, bangsa Israel menganggap bahwa Yerusalem adalah segala-galanya. Itulah mengapa sampai dengan saat ini bangsa Israel masih ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Dan bahkan ia membangun Bait Allah di kota tersebut. Apa kata Yesus tentang Yerusalem? Bagi orang Yahudi, termasuk Yesus yang dilahirkan sebagai orang Yahudi, Yerusalem adalah kota tercinta mereka. Yesus sendiri berkata bahwa ia sangat rindu Yerusalem boleh bertobat. Bahkan Tuhan pun ingin mengumpulkan anak-anak atau penduduk Yerusalem. Tetapi Yerusalem selalu tidak mau. Bahkan justru penduduk Yerusalem selalu membunuh nabi-nabi dan orang-orang yang diutus kepada mereka. Ia membuat Tuhan sangat murka. Sehingga beberapa kali Tuhan membiarkan bangsa Israel dibuang dari Yerusalem. Bahkan di masa Tuhan Yesus, orang Yahudi justru menyalibkan Yesus. Akibat dosa-dosa bangsa Israel itulah Tuhan akhirnya murka. Bahkan Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Hal ini digenapi ketika Yerusalem akhirnya benar-benar dihancurkan oleh bangsa Romawi dan bangsa Yahudi terserak ke berbagai tempat. Bahkan hingga saat ini bangsa Yahudi masih belum mengakui Yesus sebagai Mesias. Akan tetapi, Yesus sendiri berkata bahwa bangsa Yahudi juga tidak akan melihat Yesus lagi, karena Yesus mati dan naik ke surga. Walaupun demikian, Yesus berkata bahwa jika mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus pun akan hadir dalam hidup mereka dan menyertai mereka. Kita wajib mendoakan agar bangsa Yahudi juga menerima anugerah keselamatan itu,
Kita juga wajib mendoakan Yerusalem, karena bagaimanapun juga di Yerusalemlah tanda-tanda akhir zaman akan mulai digenapi. Tidak perlu kita meratapi Yerusalem seperti bangsa Yahudi, tetapi kita cukup mendoakannya, agar kedamaian selalu ada di kota tersebut. Maukah kita melakukannya? Walau Yerusalem itu kota suci, akan tetapi banyak orang di sana justru tidak memberikan teladan hidup yang suci. Para rohaniawan yang kelihatannya kusuk sembayang di bait Allah menjadi berubah setelah keluar dari sembayangnya. Di Yerusalem, Yesus bukan dipercaya sebagai Mesias yang dinantikan, tetapi malah dimusuhi dan terancam dibunuh. Dalam pergumulan hidup ini, Yesus ada penerimaan dan penolakan. Niat baik Yesus kadang kita mengerti sebagai tidak adanya kasih kepada kita. Mujizat buat supaya orang percaya kepada Allah. Jalan mudah untuk dipercaya. Tetapi mereka tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita diselamatkan dari dosa, dilindungi dari hukuman Allah, malah kita menolak Dia karena merasa tidak membutuhkan. Sayap Tuhan lebih besar dari sayap ayam. Menolak lindungan sayap Tuhan, hidup akan tidak jelas arahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber hidup kami, sumber pertolongan kami. Ajarilah kepada kami untuk membuka hati kami dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Agar sayap Tuhan menaungi kehidupan kami. Mampukan anak-anak-Mu agar mau menerima perlindungan sayap-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin.